1. Gunung Gurutee sebagai tempat wisata. Gunung Gurutee menjadi lintasan nasional menuju kawasan barat selatan Aceh. Kaki gunungnya merupakan perbatasan alami Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar sekitar 60 km dari arah kota Banda Aceh atau sekitar 1,5 jam dari kota Banda Aceh. Gunung ini memiliki jurang yang sangat dalam dan langsung berbatasan dengan bibir pantai Samudra Hindia. Ciri khas Gunung Gurutee adalah memiliki komposisi batu yang lebih besar dibandingkan gunung-gunung lain yang sebelumnya dilewati dari arah Banda Aceh, yaitu Gunung Paro dan Gunung Kulu. Ada sebuah monumen berbentuk runcing sebagai tanda pengunjung berada pada posisi pendakian tertinggi gunung tersebut. Kerap ditemukan berbagai fosil biota laut di puncak Gunung Gurutee seperti kulit kerang sehingga diperkirakan gunung ini awalnya adalah lautan. Gunung ini pun tidak bisa dilewati melalui bagian atasnya sehingga harus dilalui melalui sampingnya. Dahulu kala orang-orang Aceh merupakan bangsa bahari sehingga perjalanan lebih menggunakan kapal laut. Gunung Gurutee tidak bisa ditembus melalui perjalanan darat sampai pemerintah kolonial Belanda membuat jalan pada sisinya. Akibat luasnya Gunung Gurutee dan mahalnya biaya menghancurkan batu-batu gunung ini, masyarakat pesisir barat Aceh mengatakan bahwa Belanda sempat kehabisan uang untuk membangun jalan tersebut. Panorama dari Gunung Gurutee terlihat sangat indah. Dari tempat ini wisatawan dapat melihat hamparan lautan yang membiru serta gugusan pulau-pulau kecil yang tampak kehijauan dari kejauhan. Terlihat barisan pantai dengan pasir putih jernih yang mengelilingi pulau-pulau eksotis tersebut. Ada banyak warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman, udara sejuk berasal dari angin lautan terasa nikmat seraya minimum segelas kopi robusta Aceh atau kelapa muda. Apalagi sering terlihat monyet-monyet yang berkeliaran menunggu pemberian makanan oleh wisatawan. Tidak perlu khawatir karena monyet-monyet tersebut terbiasa berinteraksi dengan manusia. Terdapat pula masjid kecil bagi muslim untuk beribadah dua. Legenda Gunung Gurutee di masa penulis kecil, bila mana orang-orang tua duduk di balai dan mengasah, langgar, atau pada satu pertemuan yang patut pada masa itu. Penulis mendengarkan riwayat kuno. Ada banyak legenda yang penulis dengar dari orang-orang tua yang pandai meriwayatkan cerita kuno, mitos, tersebut salah satunya yang masih penulis ingat adalah legenda Gunung Gurutee. Dahulu kala di Hulu Krung Daya, Sungai Daya, ada sebuah dusun yang bernama Lana yang sekarang disebut dengan Lamno. Awalnya dusun ini didiami oleh orang-orang liar belum beragama. Mereka itu diduga berasal dari bangsa Lanun. Orang Aceh menyebut Lan, atau bangsa Samang yang datang dari Semenanjung Malaka atau dari Hindia Belakang, negeri Burma dan Champa, yang mungkin ada hubungan dengan bangsa Mongolia yang datang melalui kaki Gunung Himalaya. Kemudian penghuni di hulu Sungai Daya itu bercampur dengan orang-orang yang baru datang ke situ, karena percampuran ini peradabannya bertambah maju. Setelah itu datang orang-orang dari Aceh dan Pasai sehingga raja masuk Islam, dan kemudian berangsur-angsur orang-orang liar itu semua masuk Islam. Sejak itulah orang-orang di pesisir negeri Daya menganut agama Islam. Kisah ini konon terjadi pada masa peralihan. Pada masa itu hiduplah sepasang suami istri di negeri Daya, penghidupan mereka biasa-biasa saja sebagai nelayan. Sampai pada suatu hari si suami merasa harus mencari penghidupan yang lebih baik, ia meminta izin dari istrinya untuk merantau ke Aceh, Banda Aceh sekarang. Sang istri merasa keberatan dan mengemukakan alasan, bukankah kehidupan kita di sini tidak kekurangan satu apapun, mengapa harus merantau? Akan tetapi si suami bersikeras dan berjanji akan segera kembali ketika perantauannya telah mendapatkan hasil.
Istrinya akhirnya melunak dan mengizinkan suaminya merantau ke Aceh yang berada di utara negeri Daya. Waktu itu Gunung Geurute belum ada sehingga perjalanan darat dapat ditempuh. Orang-orang tua yang meriwayatkan tidak menjelaskan berapa lama si suami merantau. Pastinya telah cukup lama sehingga istrinya merasa kesal dan menggerutu. Setiap hari dia menggerutu menunggu sang suami pulang sampai pada suatu hari pada puncak kekesalannya dia berkata, jika dia tidak pulang segera maka biarlah dia tidak bisa pulang sekalian. Kata-katanya didengarkan oleh orang banyak. Tak lama kemudian bumi bergoncang keras, dari laut muncullah batu besar yang semakin besar dan menutupi jalan antara kerajaan Daya dengan kerajaan Aceh. Hal ini mengakibatkan sang suami ketika pulang tidak bisa lagi pulang melalui jalan tersebut. Oleh karena itu orang-orang Daya menyebut nama gunung tersebut dengan Geurute yang artinya gerutu. Meskipun berada satu kawasan dengan Gunung Hulumasen yang berada pada gugusan pegunungan Bukit Barisan akan tetapi Gunung Geurute benar-benar terpisah dan tersendiri. Gunung Geurute sendiri memiliki kontur alam yang benar-benar berbeda dengan seluruh gunung di Aceh dan Sumatera. Ternyata di balik keberadaan Gunung Geurute yang gagah, pemandangan lanskap yang sempurna, ada sebuah legenda, kisah cinta yang terpisah jarak, rasa putus asa, tentang rindu yang tak tersampaikan, sampai perasaan dianiaya. Memberikan kita pelajaran yang berharga, selama kau percaya ada pemandangan indah yang menantimu di atas, maka kau akan sanggup melewati tanjakan. Bahwa ada alasan bagi kita menelusuri tanjakan itu, karena ada kebahagiaan yang menanti di sana.